Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, terkait dengan mata kuliah aljabar linear, ya kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sistem persamaan linear. Oke, terkait dengan sistem persamaan linear, ya yang perlu kita ketahui dulu terkait dengan pendahuluannya. Di sini ada hubungannya untuk aljabar linear. Yang pertama, tentunya sebagai penentuan solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Kemudian yang kedua, tentunya kalau kita menjumpai sistem persamaan linear, bagaimana cara untuk kita diminta menyederhanakan sebuah persamaan. Dan yang ketiga, kita akan diminta untuk menjabarkan sistem persamaan linear. Nah, dengan kata lain, seluruh sistem persamaan linear itu melibatkan skalar-skalar, baik koefisien maupun konstanta, dan skalar dapat berasal dari sebarang medan bilangan K. Kita dapat asumsikan bahwa seluruh skalar tersebut adalah bilangan-bilangan real. Untuk definisi dasar dan solusi terkait dengan persamaan sistem linear dan solusinya, di mana untuk persamaan linear dengan variabel yang tidak diketahui yaitu ada variabel x1, x2, x3 dan seterusnya sampai dengan xn yang dapat disusun dalam bentuk standar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, untuk A1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan A2 dikali X2 ditambah dengan A3 dikalikan dengan X3 ditambah seterusnya sampai dengan AN dikalikan dengan XN itu sama dengan B, atau ya dimana untuk A1, A2, AN dan B itu merupakan konstanta, untuk AK disebut koefisien dari XK dan B disebut sebagai suku konstanta. Nah, secara ekuivalen suatu vektor U pada K pangkat N yaitu X sama dengan X1 sama dengan K1, kemudian X2 sama dengan K2, X3 sama dengan K3, dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan Kn. Atau kita juga dapat menuliskan untuk vektor U itu sama dengan K1, K2, K3, dan seterusnya sampai dengan Kn. Nah, sehingga untuk A1 dikalikan dengan K1 dijumlahkan dengan A2 dikalikan dengan K2 ditambah dengan A3 dikalikan dengan K3 dan seterusnya sampai dengan AN dikalikan dengan KN sama dengan B. Kemudian kita dapat mengatakan bahwa U atau vektor U memenuhi sebuah persamaan. Oke, kita lanjut. Terkait dengan contoh penerapan dalam sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang tidak diketahui untuk X, Y, dan Z, ya di sini kita miliki X ditambah dengan 2Y dikurangi dengan 3Z sama dengan 6. Ya, terkait dengan penyelesaiannya, di mana kita ketahui untuk nilai X-nya sama dengan 5, kemudian nilai Y-nya sama dengan 2, dan nilai Z-nya itu sama dengan 1, atau dengan kata lain vektor U-nya sama dengan 5, 2, dan 1. Jadi 5 merupakan nilai X, 2 merupakan nilai Y, dan 1 merupakan nilai Z. Sehingga untuk X ditambah dengan 2Y dikurangi dengan 3Z itu sama dengan 6. Ketika kita lakukan substitusi, maka 5 ditambah dengan 2 dikalikan karena nilai Y-nya adalah 2, maka dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 3 kali 1 sama dengan 6. Ketika kita lakukan penjumlahan, maka kita peroleh 5 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 6. Ya, dan hasilnya adalah 6 untuk ruas kiri dan 6 ruas kanan. Nah, kalau sistem seperti ini, maka kita dapat menyebutkan bahwa solusi untuk vektor U merupakan solusi dari sistem persamaan linear.
Kemudian jika kita menggantikan vektor W-nya adalah 1, 2, dan 3 untuk nilai X, Y, dan Z-nya, maka X ditambah 2 ya dikurangi 3Z sama dengan 6, ya hasilnya menjadi 1 ditambah 2 dikali 2, dikurangi 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 6, maka hasilnya adalah 1 ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan 6, ya kita peroleh hasil negatif 4 sama dengan 6. Ternyata ruas kiri itu tidak sama dengan ruas kanan. Maka kita dapat mengatakan bahwa untuk vektor V bukanlah merupakan solusi dari persamaan tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear dengan variabel yang tidak diketahui yang sama, terdiri dari M persamaan L1, L2, L3 hingga Lm dengan N variabel tidak diketahui untuk X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn, disusun dalam bentuk standar ya, yaitu A11 dikalikan dengan X1 ditambah dengan A12 dikalikan dengan X2 seterusnya itu sama dengan B1 ya, sehingga untuk hasilnya adalah baris M. Kemudian untuk kolomnya adalah kolom N. Nah, disebut sebagai sistem M kali N untuk ordonya. Kalau teman-teman masih mengingat di dalam pembahasan terkait dengan ordo dalam bentuk matriks. Atau disebut sebagai sistem bujur sangkar jika M sama dengan N, yaitu banyaknya M sama dengan banyaknya variabel yang tidak diketahui N. Nah, untuk sistem persamaan sebelumnya disebut sistem homogen jika semua suku konstantanya adalah 0, yaitu jika B1-nya sama dengan 0 dan B2-nya sama dengan 0, B3-nya sama dengan 0 dan seterusnya sampai dengan Bm sama dengan 0. Jika tidak sama, maka sistem itu disebut sebagai sistem non-homogen. Oke, di sini ada contoh. Kita perhatikan untuk sistem persamaan linear. Ya, ada 3 baris terdiri dari 3 baris, yaitu untuk X1, X2 ditambah 4X3 ditambah 3X4 sama dengan 5 untuk baris yang pertama. Atau kita dapat menyebutkan sistem tersebut merupakan sistem berordo 3 kali 4, ya, yaitu terdiri dari 4 kolom, X1, X2, X3, dan X4. Tentukan untuk A, apakah vektor U sama dengan negatif 8, 6, 1, dan 1 merupakan solusi atau tidak. Begitu juga dengan B, ya, di mana vektor V-nya sama dengan negatif 10, 5, 1, dan 2. Apakah merupakan solusi atau tidak? Nah, kita lakukan juga dengan cara melakukan substitusi terhadap nilai-nilai U ke dalam setiap persamaan tersebut. Sehingga kita peroleh, ya, kita menggantikan nilai yang sudah kita ketahui, yaitu menjadi negatif 8 ditambah 6 ditambah dengan 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Oke, kita masih di posisi aman karena ruas kiri dan ruas kanannya adalah sama. Kita lanjut ke baris yang kedua, 2 dikalikan dengan negatif 8 ditambah dengan 3 kali 6 ditambah dengan 1 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 1. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan juga masih sama. Kita lanjut untuk baris yang ketiga, negatif 8 ditambah dengan 2 kali 6 dikurangi dengan 5 kali 1 ditambah dengan 4 kali 1 sama dengan 3. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan juga adalah sama, sehingga ternyata benar untuk vektor U merupakan solusi dari sistem persamaan karena U adalah solusi bagi setiap persamaan tersebut. Sekarang kita lanjut untuk bagian B, substitusi nilai vektor V ke dalam setiap persamaan. Sehingga kita peroleh untuk persamaan yang pertama, ketika kita melakukan penjumlahan, ternyata juga masih posisi aman karena ruas kiri itu masih sama terhadap ruas kanan. Sedangkan di persamaan yang kedua, ketika kita melakukan perhitungan, itu kita memperoleh hasil negatif 8, ternyata tidak sama dengan ruas kanan, sehingga kita dapat mengatakan atau kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata tidak benar bahwa vektor V
itu bukan merupakan solusi dari sebuah persamaan karena V bukan merupakan solusi bagi persamaan tersebut. Ya, jadi ini merupakan ya cara yang paling mendasar terkait dengan substitusi ke dalam sistem persamaan linear. Di sini kita sama-sama perhatikan terkait dengan sistem persamaan linear itu dikatakan konsisten jika memiliki satu atau lebih solusi dan dikatakan tidak konsisten jika tidak memiliki solusi. Nah, untuk tabel sistem persamaan linear ya, ketika kita memiliki sistem persamaan linear terdiri atas dua bagian. Yang pertama tidak konsisten, kemudian yang kedua konsisten. Jika tidak konsisten, maka kita tidak memiliki solusi. Tetapi kalau misalkan konsisten, ya, kita tentunya memiliki solusi unik dan juga kita memiliki solusi yang tak terhingga banyaknya. Nah, kemudian untuk matriks yang diperbesar dan matriks koefisien dari suatu sistem, teman-teman bisa melihat untuk matriks A itu terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Sedangkan di matriks A ketika kita menulis dalam matriks koefisien ya itu terdiri dari 3 baris dan juga 3 kolom. Oleh karena itu, matriks pertama M disebut sebagai matriks yang diperbesar dari sistem dan matriks kedua A disebut sebagai koefisien. Nah, kalau misalkan kita penerapannya dalam contoh soal ya, di sini ada matriks A dan B yang diperbesar dan matriks koefisien. Kita dapat menuliskan untuk matriks M ya, yaitu terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Sedangkan kalau kita menulis dalam matriks koefisien ya, maka kita menulis matriks yang diperkecil atau dengan kata lain kita tidak menuliskan kolom yang terakhir sehingga menjadi 3 baris dikalikan dengan 4 kolom. Oke, kita lanjut terkait dengan persamaan linear degenerasi. Suatu persamaan linear disebut degenerasi jika semua koefisiennya adalah 0 atau teman-teman bisa melihat ya, untuk koefisiennya adalah 0 dikalikan dengan variabel X1 ditambah dengan 0 dikalikan dengan variabel X2 ditambah dengan 0 dikalikan dengan variabel X3 dan seterusnya sampai dengan 0 dikalikan dengan Xn sama dengan B. Nah, ada syarat khususnya. Ya, yang pertama, jika B tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Kemudian yang kedua, jika B itu sama dengan 0, maka setiap vektor U adalah K1, K2, K3, dan seterusnya sampai dengan Kn, pada K pangkat N merupakan sebuah solusi. Nah, kita lihat terkait dengan variabel yang tidak diketahui utama dalam persamaan linear non-degenerasi. Artinya, terdapat satu atau lebih koefisien pada L yang bukan 0. Contoh, ya di sini ada koefisien 0 untuk variabel X1, X2, dan X5. Nah, kemudian juga ada persamaan berikutnya, yaitu koefisien 0 untuk variabel X. Ternyata kita dimudahkan untuk dapat menulis dengan menghilangkan suku koefisien 0. Maka dapat kita tulis 5x3 ditambah dengan 6x4 ditambah dengan 8x6 sama dengan 7 dan 2y dikurangi 4z sama dengan 5. Untuk sistem ekuivalen dan operasi elementer, misalkan L adalah persamaan linear, maka ya kita dapat melihat di sini ada persamaan yang sudah kombinasi. Artinya dari persamaan ini L disebut sebagai kombinasi linear atau teorema atau berdasarkan syaratnya untuk dua sistem persamaan linear memiliki solusi yang sama jika dan hanya jika setiap persamaan dalam setiap elemen sistem merupakan kombinasi linear dari persamaan-persamaan sistem lainnya. Dengan kata lain, untuk dua sistem persamaan linear dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki solusi yang sama.
Nah, kita lihat untuk contohnya, misalkan kita miliki untuk L1, L2, dan L3. Berturut-turut menyatakan 3 persamaan dengan L adalah persamaan yang diperoleh dengan cara mengalihkan L1, L2, L3. Masing-masing dengan nilainya adalah 3, negatif 2, dan 4. Dan kemudian kita jumlahkan, atau dengan kata lain, nilai U-nya juga diketahui yaitu negatif 8, 6, 1, dan 1. Nah, kalau misalkan model soal seperti ini, maka kita langsung melakukan perkalian saja ya, secara lurus. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Kita lihat untuk 3 dikalikan dengan L1 ya, di sini persamaan yang sudah tersedia itu merupakan hasil perkalian dari bentuk 3L1. Jadi kalau persamaan aslinya ya di sini merupakan X1, kemudian X2, 4X3, kemudian 3X4 dan 5. Ya, karena 3 dikalikan dengan 5 itu hasilnya adalah 15. Nah, kemudian berikutnya untuk persamaan yang kedua, negatif 4 dikalikan X1 dikurangi 6X2 dikurangi dengan 2X3 ditambah dengan 4X4 itu sama dengan negatif 2. Begitu seterusnya, kemudian kita langsung menjumlahkan sesuai dengan variabelnya. Ya, koefisien yang terdapat pada variabel tersebut. Jadi 15 dikurangi 2 adalah 13, 13 ditambah dengan 12 hasilnya adalah 25. Kemudian 9 ditambah dengan 4 ya. Kemudian ditambah dengan 16 hasilnya adalah 29. Kemudian 12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. 10 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian 3 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 3. Ditambah dengan 8 hasilnya adalah positif 5. Kemudian 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Ditambah dengan 4 hasilnya adalah positif 3. Kemudian kita sudah memperoleh ya untuk persamaan linear terbaru. Kita bisa lakukan substitusi nilai L-nya atau vektor U ke dalam persamaan tersebut, yaitu dengan kata lain 3 dikalikan variabel X1-nya adalah negatif 8, seterusnya sampai dengan 29 dikalikan nilai dari X4-nya adalah 1. Ketika kita lakukan perhitungan, itu kita ya, ternyata nilainya adalah sama untuk ruas kiri dan juga ruas kanan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa vektor U tersebut merupakan dari solusi pada sebuah sistem persamaan linear. Oke, kita lanjut. Terkait dengan sistem persamaan linear bujur sangkar kecil, di mana persamaan linear untuk variabel dengan satu variabel yang tidak kita ketahui. Nah, di sini ada teoremanya atau syarat khusus yang harus dipenuhi, di mana perhatikan persamaan linear untuk A kalikan dengan X sama dengan B. Ya, yang pertama, jika A tidak sama dengan 0, maka X sama dengan B per A. Ya, kalau misalkan ditanya nilai X-nya, maka kita akan menuliskan B per A. Itu dikatakan merupakan solusi unik dari AX sama dengan B. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan 0, tetapi B tidak sama dengan 0, maka AX-nya sama dengan B tidak memiliki solusi. Kemudian yang ketiga, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka setiap skalar K adalah solusi dari AX sama dengan B. Oke, kita langsung menerapkan dalam contoh soal ya. Di sini ada 3 buah persamaan, yaitu contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat untuk penyelesaian yang pertama. Kita tulis dalam bentuk standar sehingga kita peroleh ya 4X dikurangi 1 sama dengan X ditambah 6. Ya, kita kumpulkan atau kita kelompokkan sesuai dengan variabel dan konstantanya, sehingga menjadi ya 4X dikurangi dengan X itu sama dengan 1 ditambah dengan 6. Atau dengan kata lain ya, 4X dikurangi dengan X itu adalah 3X sama dengan 7, maka kalau ditanya X-nya itu sama dengan 7 dibagi dengan 3, yang merupakan solusi unik. Kemudian untuk sistem yang kedua ya, 2X dikurangi 5 dikurangi dengan X sama dengan X tambah 3 ya, merupakan
Kalau kita melakukan perhitungan maka hasilnya adalah 0x sama dengan 8. Nah, sistem seperti ini itu dikatakan tidak memiliki solusi. Kemudian untuk contoh yang ketiga ya, atau yang C, diperoleh ketika kita melakukan perhitungan ternyata ruas kirinya 0 dikalikan dengan variabel X sama dengan 0, maka setiap skalar dari K itu merupakan solusi. Ya, kemudian kita akan melanjutkan lagi terkait dengan sistem dua persamaan linear dengan dua variabel yang tidak kita ketahui, atau dengan kata lain sistem ordo 2x2. Untuk dua persamaan linear non-generasi dengan dua variabel yang tidak kita ketahui nilai X dan Y-nya, yaitu A1 dikalikan dengan variabel X ditambah dengan B1 dikalikan dengan variabel Y-nya sama dengan 1. Kemudian A2 dikalikan dengan X ditambah dengan B2 kalikan dengan Y sama dengan C2. Ya, kita lihat di sini untuk syarat yang pertama, A1 dan B1 salah satunya bukan 0 dan A2 dan B2 salah satunya juga bukan 0. Secara spesifiknya, yang pertama untuk sistem yang memiliki tepat satu solusi jika A1 dibagi A2 tidak sama dengan B1 dibagi dengan B2, atau ekivalen dengan kita bisa melakukan perkalian silang, yaitu A1 kali B2 dikurangi dengan A2 kali B1 tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk yang kedua, sistem tidak memiliki solusi. Ya, artinya A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 ternyata tidak sama dengan C1 dibagi dengan C2. Dan yang terakhir, sistem memiliki tak terhingga banyaknya solusi jika A1 dibagi dengan A2 sama dengan B1 dibagi dengan B2 juga sama dengan C1 dibagi dengan C2. Oke, kemudian kita akan masuk ya terkait dengan algoritma eliminasi. Diingat kembali ada yang dikatakan sebagai eliminasi ya, cara yang akan membantu kita untuk menghilangkan variabel ya sehingga kita memperoleh persamaan yang terbaru. Sedangkan substitusi kita akan melakukan perhitungan ya dengan menggantikan variabel yang sudah kita ketahui. Nah, di sini input terdiri dari dua persamaan linear non degenerasi yaitu L1 dan L2 dengan dua variabel tidak diketahui serta memiliki satu solusi unik. Nah, bagian yang pertama eliminasi maju, kemudian bagian B itu substitusi balik, atau contohnya kasus unik dapat kita selesaikan dengan sistem berikut. Kita ketahui untuk persamaan L1-nya 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 8, kemudian untuk L2-nya 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 5. Variabel tidak diketahui X dieliminasi dari persamaan-persamaan di atas dengan membentuk persamaan baru ya menjadi L sama dengan negatif 3 kita kalikan dengan L1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan L2, atau kita akan membayangkan ya angka berapa yang akan kita kalikan ya agar variabel salah satu entah X atau Y yang akan kita hilangkan. Atau dengan kata lain, jika kita mau menghilangkan variabel X, maka kita bisa melakukan perkalian silang. 2X kita kalikan dengan 3, 3X kita kalikan dengan 2. Namun ketika kita melakukan penjumlahan, ternyata hasilnya tidak hilang atau tidak bernilai 0, melainkan hasilnya adalah 6X. Oleh karena itu, kita harus memikirkan juga terkait dengan bilangan negatif dan bilangan positif. Oke, kita lanjut. Ini merupakan bentuk penyelesaiannya di mana tadi sudah kita katakan bahwa kita akan melakukan perkalian untuk L1 dan L2 dengan negatif 3 dan 2. Maka bentuknya menjadi negatif 6X ditambah 9Y sama dengan 24. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 6X ditambah 8Y sama dengan 10. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Hasilnya menjadi 24 dijumlah dengan 10 sama dengan 34. Kemudian 9Y ditambah dengan 8Y hasilnya adalah 17Y. Sedangkan negatif 6X ditambah dengan 6X hasilnya adalah 0.
Sehingga kita peroleh untuk variabel Y-nya sama dengan 34 dibagi dengan 17, hasilnya adalah 2. Kemudian kita substitusikan kembali untuk mencari variabel Y ke dalam salah satu persamaan awal atau persamaan aslinya, ya, yaitu 2X dikurangi dengan 3Y sama dengan negatif 8. Atau ya kita dapat menuliskan 2X dikurangi dengan 6 sama dengan negatif 8. Sehingga ya negatif 6 pindah ruas ke kanan menjadi positif 6, ya, diperoleh hasil 2X sama dengan negatif 2, sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, ketika kita menuliskan untuk kesimpulannya, maka kita akan menulis secara terurut. Ya, jadi untuk nilai X-nya sama dengan negatif 1 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Atau pasangan U-nya, vektor U sama dengan negatif 1,2. Ya, ini untuk bagian yang pertama. Kemudian, ya kita lanjutkan terkait dengan sistem berbentuk segitiga dan eselon. Teman-teman bisa melihat di sini ya, untuk baris yang pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 dikurangi 2x4 sama dengan 9. Sampai dengan persamaan yang keempat 2x4 sama dengan 8. Kalau sekilas teman-teman melihat ada solusi unik yang dapat diperoleh melalui substitusi balik. Artinya kita melakukan perhitungan dari bawah ke atas. Ya, di sini yang pertama, kita akan selesaikan persamaan terakhir, yaitu 2x4 sama dengan 8. Sehingga, kalau ditanyakan x4-nya, maka 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Oke, nilai x4-nya sudah kita peroleh sama dengan 4. Maka, kita akan melanjutkan untuk substitusi persamaan yang ketiga, yaitu persamaannya menjadi 7x3 dikurangi dengan x4-nya adalah 8, ya, sama dengan 3. Sehingga menjadi 7x3 sama dengan 7 atau x3-nya sama dengan 1. Nilai variabel x3 sudah kita ketahui, nilai x4-nya juga sudah ketahui, maka kita akan melanjutkan perhitungan di persamaan yang kedua, di mana 5x2 dikurangi X1 adalah 1, X3-nya adalah 1, ditambah dengan 3 dikalikan dengan 4 sama dengan 1. Maka nilai X2-nya itu kita peroleh sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir, kita akan melakukan substitusi ke dalam persamaan yang pertama, yaitu 2x1 ditambah dengan 3x2 ditambah dengan 5x3 dikurangi 2x4 sama dengan 9, yaitu ketika kita melakukan perhitungan, maka kita peroleh untuk variabel x1-nya sama dengan 3. Atau diingat untuk kita menulis secara terurut atau berurutan. X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan negatif 2, X3-nya sama dengan 1, dan X4-nya sama dengan 4. Atau secara ekivalen, vektor U-nya adalah 3, negatif 2, 1,4. Oke, ini merupakan contoh soal dari sistem berbentuk segitiga atau eselon. Atau kalau teman-teman mau representasikan ke dalam bentuk matriks, maka ya nilainya akan menjadi 2, 3, 5, negatif 2, dan 9. Kemudian di bawahnya adalah 0, 5, negatif 1, 3, dan 1. Kemudian di baris ketiga 0, 0, 7, negatif 1, dan 3, kemudian baris yang terakhir 0, 0, 0, positif 2, dan positif 8. Oke, kita lanjut terkait dengan bentuk eselon, kemudian variabel pivot, dan variabel bebas. Secara umum, sistem eselon atau sistem berbentuk eselon memiliki bentuk sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat untuk model sistem persamaannya ya, di mana lebih sederhana untuk kita peroleh hasilnya. Oke, kita lihat untuk teoremanya. Perhatikan suatu sistem persamaan linear berbentuk eselon misalnya terdiri dari R persamaan dengan N variabel yang tidak diketahui. Ada dua kasus, yaitu yang pertama, jika R sama dengan N, berarti banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel tidak diketahui atau berbentuk segitiga. Maka sistem memiliki solusi unik. Sedangkan yang kedua, jika R
kurang dari N, berarti variabel tidak diketahui lebih banyak dari persamaan. Maka secara sebarang kita dapat menetapkan nilai-nilai untuk N kurang R variabel-variabel bebas dan menyelesaikan R variabel pivot secara khusus, sehingga diperoleh solusi bagi sistem tersebut. Nah, kita lihat juga di sini ada eliminasi Gauss di mana prinsipnya itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu eliminasi maju. Kita akan mereduksi bertahap dari suatu sistem akan menghasilkan suatu persamaan degenerasi tanpa solusi, atau yang berarti bahwa sistem ini tidak memiliki solusi, atau suatu sistem ekivalen yang lebih sederhana berbentuk segitiga atau eselon. Sedangkan untuk bagian B-nya kita akan melakukan eliminasi mundur, substitusi balik secara bertahap untuk menentukan solusi dari sistem yang lebih sederhana. Nah, untuk notasinya jika I lebih besar dari 1, maka A kita gunakan atau kita tetapkan M sama dengan negatif A I1 dibagi dengan A11. Kemudian yang berikutnya B, kita dapat menggantikan untuk nilai LI-nya dengan MLI ditambah dengan LI. Oke, di sini ada contoh soal ya yang akan membantu kita dalam penerapan terkait dengan bentuk eliminasi Gauss. Ada 3 bentuk persamaan linear, L1, L2, dan L3. Kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan bentuk eliminasi maju dan juga substitusi balik. Untuk menyelesaikannya, yang pertama ya, kita akan melakukan perkalian atau ya untuk menghilangkan variabel X-nya, sehingga kita bisa lakukan perkalian silang ya. Di persamaan yang pertama kita kalikan dengan negatif 2, kemudian di persamaan kedua kita kalikan dengan positif 1 ya. Karena kalau kita gunakan perkalian dengan bilangan positif sama-sama, maka nilainya kita akan peroleh lebih besar, ternyata tidak hilang seperti itu. Nah, kita lihat untuk kita menggunakan eliminasi Gauss terhadap persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Sehingga jika kita sudah melakukan perkalian, kita memperoleh hasilnya negatif 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan negatif 12. Kemudian di baris yang kedua atau persamaan yang kedua, 2X dikurangi 4Y dikurangi 3Z itu sama dengan 18. Sehingga kita dapat menuliskan L2 baru atau L1 ditambah dengan L2 itu hasilnya ya negatif 12 ditambah dengan 8 hasilnya adalah negatif 4, kemudian 4 ditambah dengan negatif 3 hasilnya adalah 1Z, kemudian 4 ditambah dengan negatif 4 hasilnya ada 2Y, sedangkan negatif 2X ditambah dengan 2X hasilnya adalah 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan lagi eliminasi Gauss terhadap persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Sehingga kita kali silang ya, kita dapat mengalihkan dengan positif 3 dan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 3X dikurangi dengan 9Y dikurangi dengan 6Z sama dengan 18 dan L3-nya karena dikalikan dengan 1 maka nilainya adalah dirinya sendiri. Sehingga ketika kita lakukan penjumlahan ya 18 dikurangi 5 hasilnya adalah 13. Kemudian negatif 6 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 2Z dan kemudian negatif 9Y ditambah dengan 6Y hasilnya adalah negatif 3Y. Kemudian kita dapat menuliskan dengan sistem yang terbaru yaitu L1-nya adalah persamaan aslinya, kemudian L2-nya adalah persamaan yang terbaru dan juga L3-nya. Nah, kita perhatikan bahwa untuk persamaan L2 dan L3 membentuk subsistem dengan satu persamaan lebih sedikit dan juga satu variabel tidak diketahui lebih sedikit dibanding dengan sistem aslinya. Selanjutnya, kita menggunakan koefisien 2 sebagai pivot untuk mengeliminasi Y dari persamaan ketiga. Ya, di sini berarti kita dapat
Kalau kita mau menggunakan pecahan juga boleh, atau kita mau menggunakan bilangan bulat juga boleh. Nah, kita menggunakan bilangan bulat, kita perhatikan untuk persamaan yang di sebelah kanan, yaitu 3L2 ya, dikalikan dengan persamaan yang kedua dan yang ketiga, sehingga menjadi 6Y ditambah dengan 3Z sama dengan negatif 12, kemudian persamaan yang kedua, negatif 6Y ditambah dengan 4Z itu sama dengan 26. Sehingga ya kita bisa menghilangkan untuk variabel Y. Ya, negatif 12 ditambah dengan 26 hasilnya adalah 14, 3 ditambah dengan 4Z hasilnya adalah 7Z. Sehingga nilai Z-nya itu sama dengan 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Nah, langkah selanjutnya lagi, kita juga harus menuliskan sistem aslinya digantikan dengan sistem yang terbaru. Ya, sehingga kita peroleh untuk persamaan yang pertama, L1-nya X dikurangi 3Y dikurangi 2Z sama dengan 6, kemudian nilai L2-nya 2Y ditambah dengan Z sama dengan negatif 4, dan nilai dari persamaan ketiganya yaitu 7Z sama dengan 13. Maaf, 7Z sama dengan 14 ya. Atau dengan kata lain ya, Z sama dengan 14 dibagi dengan 7. Nah, kini berbentuk segitiga sehingga bagian A sudah selesai. Jadi kalau misalkan modelnya seperti ini ya, kita tahap eliminasi majunya itu sudah selesai. Kemudian selebihnya kalau teman-teman mau menghitungkan ya, untuk kita lakukan eliminasi mundur atau dengan kata lain menggunakan substitusi balik, maka nilai-nilai untuk variabel yang tidak diketahui atau diperoleh dengan urutan terbalik yaitu yaitu Z, Y, X secara spesifik. Ya, kita lihat di sini untuk nilai Z-nya pada L3 yaitu diperoleh nilai Z-nya ya 14 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2. Kemudian karena nilai Z-nya sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, kita peroleh nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita substitusikan lagi ke dalam persamaan yang pertama sehingga kita peroleh untuk variabel X-nya sama dengan 1. Maka solusi dari sistem segitiga dan demikian juga hasilnya yaitu X1-nya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 3, dan Z-nya sama dengan 2. Atau kita dapat menulis secara ekivalen untuk vektor U-nya sama dengan 1, negatif 3, dan negatif 2. Oke, jadi sekian untuk pembahasan video kali ini terkait dengan sistem persamaan linear. Selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.